Sempat viral baru-baru ini berita tentang seorang pemulung asal Kabupaten Batubara, yang bernama Suryadi, yang ketahuan mencuri 6 tandan buah sawit milik PT Moeis, dan terancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Diketahui, Suryadi nekat melakukan pencurian itu karena himpitan ekonomi yang dialaminya. Saat ini tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023 kasusnya telah bergulir di Pengadilan Negeri Kisaran. Namun kuasa hukum Suryadi yakni firma hukum Zamal Setiawan dan Partners masih terus berupaya agar kasus ini diarahkan ke restoratif justice. Sebab menurut Zamal, kerugian yang dihasilkan dari perihal itu hanya berkisar Rp124.000. Sehingga jika dibandingkan dengan pengeluaran negara jika menahan kliennya itu sangat tidak relevan. Kemudian Zamal juga menegaskan bahwa kliennya itu terpaksa harus melakukan perihal itu karena himpitan ekonomi yang dialaminya atau dengan kata lain ia berada dalam garis kemiskinan. Ngeri dakwah sampai undang-undang perkebunan itu sampai kita 7 tahun. Gimana kronologi? Kronologisnya gini, si Suryadi ini sebenarnya orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang dengan keterpaksaan, dengan khilafannya melakukan pencurian. Jadi posisi ini adalah rumit, multidimensi, sehingga nggak bisa menyelesaikan persoalan ini dengan pendekatan hukum pidana saja. Jadi ini perlu semua pihak untuk menyelesaikan ini dengan sudut pandang. Kalau kami sebagai kuasanya tetap dengan pendekatan restoratif justice. Gitu. Dari pihak kepolisian ini sempat tidak yang dibidik itu pasal klien kami diterapkan pasal 107 dan pasal 111 Undang-Undang Perkebunan, maksimal 7 tahun penjara. Adakah nggak kita melakukan bantah komisi yang dipakai dengan undang-undang perkebunan? Beberapa kali kita coba berkomunikasi dengan semua pihak, baik sisi pelapor, sisi APH, bahkan terakhir di dalam kesempatan kami melakukan eksepsi itu kami terangkan bahwasanya persoalan ini sejatinya bisa diselesaikan dengan menggunakan mekanisme Perma nomor 2 tahun 2012 kan, tentang batasan tindak pidana dalam KUHP gitu. Jadi menurut kami ini tidak tepat gitu, menggunakan pasal-pasal yang memberatkan untuk persoalan, bagi kami ini persoalan kecil gitu. Kalau boleh tahu ada berapa janji yang kira-kira? Terbukti dalam surat dakwaan itu yang dijadikan alat bukti itu 6 janjang. Jadi harapan dari tim kuasa hukum sendiri? Kami berharap ini dibebaskan, gitu. Karena ini akarnya sederhana. Akar persoalannya ini kan sebenarnya kalau boleh disederhanakan ini kan persoalan kemiskinan. Nah, persoalan kemiskinan ini kan tanggung jawab negara kan, sebagaimana dijelaskan di dalam konstitusi kita yang menyatakan fakir miskin, anak yatim, terlantar, dan lain sebagainya itu dipelihara negara gitu. Sementara telaah yang kita lakukan, negara itu nggak pernah merawat kemiskinan ini gitu. Kenapa nggak dirawat? Dari apa bisa dirawat? Ada namanya program PKH, BLT, dan lain sebagainya itu. Ini nggak bisa diakses dia. Seharusnya ini kan negara pro terhadap ini gitu. Artinya dalam hal ini mengakomodir kemiskinan ini gitu. Nah, sementara kemiskinan ini nggak kunjung juga difasilitasi, ya dengan keterbatasan, kekhilafan, keterpaksaan, ya dengan penuh penyesalan dia di dalam persidangan menyatakan ya terpaksa dia melakukan pencurian ini gitu. Apakah sebelumnya si Suryadi sudah pernah melakukan tindak pidana hal yang sama? Terfaktakan di pengadilan, ini dia nggak pernah melakukan. Baru kali pertama ini? Baru kali pertama. Kalau boleh tahu si Suryadi ini pekerjaan sehari-harinya apa? Suryadi ini pekerjaan berdasarkan telahan kami, beberapa kali kami ke sana, yang kami lihat dia itu sebagai pemulung ya. Kalau orang kita menyebutnya di sini tukang botol gitu.
Jadi memang hidupnya memang di bawah garis kemiskinan. Ya, di bawah garis kemiskinan. Jadi apa alasan dari kuasa hukum sendiri kenapa lebih memilih untuk mengarahkan kasus ini ke RJ? Ya, pendekatannya begini sih. Kita mendorong persoalannya pertama cepat, ringan, dan berbiaya murah. Termasuk juga dengan pengeluaran negara. Gitu. Jadi persoalan ini persoalan yang sejatinya bisa disederhanakan, pengeluaran negara nggak banyak. Gitu. Sebab kalau dia terhukum, negara mau nggak mau harus memikirkan biaya konsumsi dan lain sebagainya. Jadi posisi ini menjadi penting untuk kami terangkan. Karena sebelumnya kami tetap konsisten mendorong persoalan ini di-RJ-kan saja. Agar sederhana, cepat, ringan, dan berbiaya murah. Begitu. Artinya kehadiran restoratif justice itu salah satunya untuk meringankan beban negara gitu. Ya, jalan pikiran Perma nomor 2 tahun 2012, ya begitu. Jadi kalau hari ini kita nggak punya spirit yang sama, pertanyaannya siapa yang mendrive ya? Saya menyebutnya mendrive APH ini, gitu. Siapa yang mendrive? Padahal ini perkara sederhana sekali. Menurut kami sangat sederhana. Kalau bisa kami tahu, kalau dinominalkan itu yang 6 janjang itu lebih kurang berapa nilainya? Ya kalau dalam perhitungan teman-teman APH di dalam dakwaannya secara jelas ya ditegaskan itu bahwa kerugiannya adalah 124.000 rupiah. Jadi dengan 124.000 dibidik undang-undang perkebunan, Yes. dakwaannya maksimal 7 tahun. Menggunakan pasal 111 dan pasal 107. Jadi kalau diperhitungkan dari segi ekonomi dengan dengan biaya pencurian dia yang hanya dengan sekitar 100.000 lebih itu dibandingkan dengan biaya pengeluaran negara dengan menahan dia selama 7 tahun itu tidak sebanding begitu mungkin ya? Nggak sebanding. Kalau cuma segininya kerugiannya, saya pun bersedia kok mengganti kerugian PT Mukis. Oke. Ahmad Dwi, dari Batubara Terkini, melaporkan.